Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin habibir rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa dhurriyyatihi min yawmina hadza ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ila an qala wa qila ya Muhammad ibn al-Hasan fil manam ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi hal an-naz'i faqala kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masail al-mukatabi falam ashkur bi khuruji ruhi wa qila innahu qala fi akhir umrihi shaghalatni masail al-mukatib an isti'dadi li hadzal yawm wa inna ma qala dhalika tawadhu'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan dan penuh dengan kebaikan dan keberkahan ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita laksanakan dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala niat kita mengkaji ilmu yang merupakan warisan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita dan keikhlasan kita selalu diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali pagi dengan menuntut ilmu kebaikan dan segala sesuatunya dimudahkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sampailah pada bahasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Burhan Az-Zarnuji pada menjelaskan tentang bagaimana peran ulama terdahulu di dalam mengaktualisasikan diri di dalam keilmuan. Faqih waqilah, dan dikatakan orang atau dihabarakan ajar kita, dikisahkan gitu. Ruya Muhammad bin Hasan fil manam ba'da wafatihi, dan dikatakan bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Imam Muhammad bin Hasan ini merupakan murid daripada Imam Abu Hanifah. Diriwayatkan bahwasanya Muhammad bin Hasan, yaitu salah seorang murid daripada Imam Abu Hanifah, fil manam ba'da wafatihi, dilihat orang beliau tersebut di waktu tidur setelah wafatnya beliau. Maksudnya itu orang tak mimpi beliau. Imam Muhammad bin Hasan ini meninggal dunia, wafat. Nah, ada orang bermimpi melihat sidin dalam mimpi. Nang bermimpi orang baik ini pun dia persiapan sebelum guring baik juga, wudu, bacaan. Di antaranya tuh barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, menjadi orang bahar itu muka lebih hinak sekali hinak. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah jan Nabi salamatun minas sarqi wal haraqi wal gharqi, diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, minas sarqi daripada kamalingan, wal haraqi kebakaran, wal gharqi dan mati tenggelam. Insyaallah telah diberikan keamanan dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, dan itu dibaca 21 kali sebelum guring, dan dipastikan ada lagi nang pacang dipandirakan. Itulah kalimat yang terakhir. Baca itu. Doa-doa yang lain silakan. Nah, itu diantaranya. Insyaallah ada pecangan mimpi-mimpi buruk gitu. Mimpinya orang soleh. Ini mimpi kayak pantak kayak orang soleh, mimpi di kampung hadangan. Ada baik lagi gara-gara guring sembarangan, apa ada pikiran. Nah, ini Imam Muhammad bin Hasan, beliau ini wafat, lalu ada orang tamimpi melihat sidin. Ba'da wafatihi, setelah wafat beliau. Faqila, lalu dikatakan kepada beliau, orang yang mimpi ini bertakun, kaifa kunta fi halin naz'i, wahai Imam Muhammad bin Hasan, kaifa kunta, bagaimana keadaanmu fi halin naz'i, ketika roh engkau dicabut. Ketika engkau sakaratul maut itu bagaimana kondisimu? Namun pada saat sakaratul maut kita boleh tahu nih. Makanya ini beda. Kalau kita mengislamkan orang, kalimatnya kan kayak minggu yang lalu itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ketika orang anak meninggal dunia, itu cukup
la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya kada dibuat kada apa-apa. Karena mentalkinkan kepada orang yang saat itu begitu sulit untuk mengungkapkan, maka cukup diwakili la ilaha illallah, maka pasti sudah Muhammadun Rasulullah. Itu diantaranya. Kalau sudah nasihat nang ini, maka tentu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini Imam Muhammad bin Hasan ini ditakuni orang dalam mimpi. Kaifa kunta fi halin nazi, wahai imam, bagaimana kondisi keadaanmu ketika engkau pada saat sakaratul maut tuh kayak apa garang rasanya hampir kayak apa kondisi biar. Mungkin kami rancak mendengar sakit, ibaratkan dalam hadis Nabi seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup daripada sakitnya, itu luar biasa. Nah pian kayak apa rasanya? Itu ngajar hadir Nabi nang itu. Nah sekarang pian merasakan kayak apa? Ujar Imam Muhammad bin Hasan, beliau mengatakan menjawab pertanyaan orang yang dalam mimpi tadi. Ujar Sidin, kuntu muta'ammilan fi mas'alatin min masailil mukatabi. Bahasa kitanya, aku ujar Sidin, saat ketika rohku dicabut itu aku sedang sibuk memikirkan satu masalah. Yang mana masalah itu min masailil mukatabi, tentang beberapa masalah kasus tentang mukatab. Mukatab itu tentang budak mukatab. Ada kalau budak gitu, nya ada budak yang biasa, ada budak mukatab. Mukatab itu bahasanya secara tertulis. Misalkan ujar tuannya, ikam bila mampu membayar ini, maka ini. Nah lalu ini nih, apa nih? Model kayak menyicil gitu nah, kayak berakan 1.000 dirham, 500 dirham dulu. Maka bila menyelesaikan 1.000 dirham, hanya aku bebaskan nikam. Nah bayarin satu. Kalau apa nih, nang separuhnya nih. Nah itu ketentuan. Kadang kalau nang separuh itu budak mubahat itu, nang memang sebagian. Nah ini tertentu sudah. Bila ikam kawa membayar ini, maka ikam ku bebaskan. Nah si ini memikirkan masalah fikih. Memikirkan masalah fikih pada saat haratan ruh dicabut. Padahal memikir apa? Kayak apa keselamatan husnul khotimah aja lagi. Ada sini ini masih memikirkan masalah fikih. Anak mati tuh masih memikirkan tentang masalah fikih, ini hukum ini. Ujar sini apa? Pada saat sibuk memikirkan tentang kasus masalah hukum budak mukatab yang memang secara tertulis bebas seperti itu, falam ash'ur bi khuruji ruhi, aku pun tidak merasakan roh itu keluar. Berarti bebas benar itu nang jurang sakit nang kayak ini. Artinya apa? Fokus ke lain. Fokus ke lain. Ada tuh kisah kawan nih. Beurut pada saya. Bakal tuh gambar urutan. Jadi paurutan ini pintar. Matan mereka menyatakan sebelum paurut tuh. Matan dia nanti kan tahu lah lawan si aja. Ketahuan dah. Oh ini nah. Nanti kayak berata salihunya nang tukang urut nih. Dia aja. Jadi ikan berak dia langsung Nah jadi harus sisi bukan berpikir ke lain, langsung dibujurakan sini amun nang panjangan. Yaplah 1, 2, 3 pakai juga belum sakit pada hulu. Jadi dialihkan perhatian itu. Itu kamu urut. Nah sidin ini perhatian tentang yang diinformasikan oleh Nabi sakitnya sakaratul maut teralihkan karena beliau tentang mengkaji tentang masalah fikih, masalah budak mukatab tadi itu. Yang terjadi apa? Falam ash'ur bi khuruji, aku pun tidak merasakan lagi bagaimana sakitnya sakaratul maut pada saat rohku keluar. Ini jurang nang menuntut ilmu sampai mati ini. Luar biasa. Wakila dan dikatakan orang lagi. Innahu sesungguhnya beliau itu qala fi akhir umrihi. Beliau berkata di akhir hidup beliau, ujar beliau apa? Syaghalatni masailul mukatab. Aku disibukkan tentang permasalahan masalah hukum budak mukatab. Tadi itu sudah jelaskan kan tentang budak mukatab seperti apa? Anil isti'dadi, dari bersiap-siap. Bahasa kita nih, aku ini kada sawat lagi sibuk memikirkan kayak apa sakaratul maut, tapi sibuk memikirkan hukum fikih. Tak taliung ke lain. Lihadal yaum,
tentang masalah kematian ini kok kita pikirkan lagi mati ini, cuman hibak memikirkan kayak apa caranya kesalaman apa tentang masalah hukum fikih. Itu kayak mirip bagaimana biografi kehidupan daripada Imam Nawawi, Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pengarang hadis, penyusun kitab hadis Arba'in yang kita baca di awal bulan itu. Itu sampai bukan kada mau kawin karena sibuk dengan ilmu, akhirnya kada ingat kawin, kada taharung lagi kawin, meninggal dunia pada saat muda, kan sampai itu. Tapi karya beliau yang luar biasa monumental tersebut seperti Al-Adkar dan kitab-kitab yang lainnya, ada aja bang ajuran orang kawin, cuman asal modelnya tuh orientasi kehidupan beliau itu sibuk dengan keilmuan. Akhirnya yang terjadi apa? Lebih merasakan origin yang namanya ilmu dibandingkan berumah tangga. Bukan kedahagon, ini jangan dipedahkan Imam Nawawi kedahun kawin lah ya. Karena kawin cuman tak banyak memikirkan ilmu, akhirnya terlalu fokus kalau ingat lagi tentang masalah bagaimana kawin tersebut, sakit dan meninggal dunia. Jangan dipedahkan lah Imam Nawawi kedahun kawin apalagi sampai memfitnah beliau. Imam Nawawi aja kedahun kawin sidin sampai meninggal aja kita kawin bujang seperti itu. Udah, itu beliau kesibukan. Sama kalau kayak orang yang pian kesibukan menggawi sesuatu, kan ingat lagi makan timbul mahnya aja lagi. Jadi beda-beda masalahnya. Nah beliau ini Imam Muhammad bin Hasan ini, beliau tersebut kesibukan memikirkan hukum sampai kada ingat lagi masalah pacangan mempersiapkan kematian itu. Wa inna maqala, dan bahwasanya beliau berkata, nang beliau ungkapkan tadi aku jin kesibukan memikirkan ilmu sehingga kada ingat lagi tapi pikirkan bagi mati. Itu apa? Tawadhu'an, itu merupakan kerendahan hati beliau aja. Padahal jangan beratakan tuh memikirkan kematian tuh, karena tuh mati itu pasti. Apalagi para ulama itu jelas lebih memikirkan hal-hal yang tentang bagaimana akhir daripada pasca kehidupan atau pasca kematian itu. Jadi kalau kita lihat standarisasi kesuksesan, puncak kesuksesan manusia. Ini orang banyak mengatakan harus S1, S2 sampai gelar profesor segala macam. Puncak kesuksesan manusia itu dua aja. Menurut daripada apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Satu, kesuksesan adalah faman zuhziha 'anil nar. Siapapun orang yang terlepas daripada siksa api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Sambungan ayat menyebutkan faqad faz, maka ialah orang yang sukses sesungguhnya. Jadi sukses itu bukan nilai tinggi, berjurat berataan akhir kehidupannya aja. Nah, lalu apa hubungannya dengan kondisi kita saat ini menuntut ilmu ini apa? Supaya ini supaya mempersiapkan bagaimana akhir kehidupan itu. Itu artinya puncak semuanya itu ke sana. Tapi bukan berarti membuat malas kita menuntut ilmu. Aku mikiran kayak pematinya aja. Enggak, ini Imam Muhammad bin Hasan sibuk juga dengan ilmu. Karena puncaknya pasti ke sana. Nah, itu jadi kesuksesan yang sesungguhnya itu menurut informasi Al-Qur'an adalah faman zuhziha 'anil nar. Siapapun orangnya, bagaimanapun posisinya, apapun strata pendidikannya dan bagaimana status sosialnya, ia terlepas daripada siksa api neraka. Sambungannya wa udkhilal jannata faqad faz, dia dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang disebut dengan sukses yang sesungguhnya. Selamat itu maksudnya. Nah, di sini menyebutkan wadzalika tawadhu'an, itu kerendahan hati beliau aja. Sebenarnya pasti memikirkan yang seperti itu. Itulah bagaimana para ulama tersebut mengaktualisasikan dalam keilmuan sehingga hal-hal yang seperti itu kada ingat lagi. Kalau sudah nang mati ya kada ingat apalagi nang lain itu. Sibuk semuanya. Faslun, kita masuk kepada fasal terbaru, bab kajian terbaru. Faslun fi waktu tahsil, bab tentang masalah waktu menghasilkan ilmu. Nah, ini ada beberapa tips yang dijelaskan oleh Imam Burhanuddin Az-Zahuji dalam kitab beliau. Ada beberapa tips supaya kita itu memperoleh ilmu itu seperti apa. Ya kalau tidak ibaratkan tuh dapat ya dapat tapi kada hilang. Kita ini kan ngalihnya tuh kayak ini sudah kada dapat, kada pahapalan, dapat hilang ngebulang pas apa. Nang nyaman tuh dapatnya mudah, hafalnya nyaman, hilangnya lambat. Ada ini kada sudah dapat
Jangan cepat hafal, cepat hilang kok kurang lebih masih ada capatnya. Ini kadang sudah lambat hafal, lambat paham, pas hafal hilang, hamulan kali. Nah ini ada beberapa tips dari beliau. Menurut analisis beliau, waktu-waktu yang memang secara khusus supaya mendapatkan ilmu tersebut berbeda dibandingkan orang lain. Qila dikatakan, waktu ta'allumi minal mahdi ilal lahdi, ini tentang permasalahan waktu belajar daripada buayan, daripada kandungan sampai ke liang lahat itu pondasi pertama tuh. Jadi tidak terbatas pada ruang dan waktu, ya, tidak terbatas pada sebuah usia, berapapun orangnya, berapapun umurnya, berapakah orangnya hadir, tapi fokusnya kepada ilmu. Nah, memang sampai ke liang lahat, sampai matinya kita. Itu bahasan secara pondasi umumnya. Dakhala Hasan bin Ziyad nih, kenapa itu naran? Ziyad kah? Nah, naran barang sama lawan ulama di Ziyadnya. Ya. Naran barang sama tuh. Bujur tuh anu bakal lakukan sesuai bagari Imam Ziyad. Naran barang sama. Ini naran Muhammad urip panamparan kada cocok. Sifat Nabi Muhammad tuh sabar. Naran Ramadan sebulanan gak ada sing puasaan. Muhammad Ramadan dulunya kada puasa kayak. Ya kan? Nah, sesuai kan naran. Ya sedikit banyaknya, ya sedikit banyaknya nama itu akan mempengaruhi dan memberikan warna dalam kehidupan orang tersebut. Supan kan itu padang mahsyar. Naran kada baik jan Nabi innakum satud'una yaumal qiyamah bismikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Nanti jan Nabi engkau di hari di padang mahsyar, engkau tuh jan Nabi dipanggil tuh kiau dengan namamu dan nama abahmu. Nah, itu Nabi nyambat. Fa ahsinu asma'akum wa fi riwayatin, ada sebuah riwayat menyebutkan dengan narasi yang berbeda, fa hassinu asma'akum, perbaiki urusan naran tuh Nabi menyuruh. Jadi urusan membaikkan naran tuh Nabi nyuruh. Walaupun ujar Imam Suyuti, ujar Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti menyebutkan nama itu terkadang tidak mesti harus dengan Arab. Ya, yang penting maknanya bagus. Ya bagus juga ada Muhammad kah depannya belakang tuh Muhammad Totokromo. Berarti Muhammad bertata krama, berarti ada unsur Arab lawan Jawanya. Silahkan. Punya makna. Orang Papua punya nama misalkan punya makna bagus ya silahkan. Berarti Muhammad pulang di mukanya bagus. Sejak Muhammad Tandung nggak bisa. Bagus akan naran. Nah ini Ziyad nah. Masuk naran ya kan di sini untung. Dakhala Hasan bin Ziyad, masuklah Imam Hasan bin Ziyad. Masuk murid daripada Imam Abu Hanifah gimana? Fit tafaqquhi. Maksudnya kayak ini, Imam Hasan bin Ziyad ini beliau belajar ilmu, fit tafaqquhi belajar ilmu, wa huwa sedangkan beliau saat itu Ibnu Thamani senasana, umur beliau 80 tahun. Hanyar belajar umur 80. Ya berapa? 22. Ya Pak. 20. Nina Imam Hasan bin Ziyad 80 tahun masih semangat untuk ilmu. Jadi kan itu ukuran. Aku aja sudah tuh haba amal jadi aman ba amal ilmunya ada tersalah apa? Nah, jadi orang yang penting sambahyang tuh bila kada bisa umpati orang. Yang penting sambahyang umpati orang. Kayak apa orang? Ya kada sambahyang. Umpat aja sambahyang. Oh, orang sambahyang tuh lihat orang duduk. Tahu ya pada bodoh cuma bodoh tuh kayak apa kada tahu. Ya tadi umpati orang, jangan umpati orang belajar bujur-bujur ada juga ada umpati orang. Behari itu orang ada WC poduan dilanggar, lalu bodoh ke Batang, ke sungai. Turun orang ke Batang. Kan lihat orang tadi. Oh, curang kayak itulah turun ke Batang, umpat juga ke Batang. Kenapa nang diiringi nang ini tadangsar? Dabo tadangsar. Kan tadi umpati orang, bercampur juga sekalinya nang ini. Bercampur juga. Naik orang tadi tuh. Sekalinya sampai ke Batang, Batangnya balungun. Tadangsar pulang, badangsar pulang sekalinya miringi. Bincul kapalan ini, binculnya kapal sidin. Umaji sidin belum sambahyang, hanya bodoh bincul deh. Kira-kira sambahyang kematian sama ketuaan lagi. Umpati orang aja padahal ada kayak itu maksudnya. Oh sambahyang umpatan itu bang dah. Karena tata kakanakan pulang di belakang. Kakanakan begaya besinggulan juga lah. Nah, tumbar salanggaran begaya abut. Nah, itu maksudnya di situ tuh memang benar-benar belajar. Nah beliau tersebut belajar
umur beliau saat itu udah 80 tahun. Ini 80 tahun tua banget sudah. Imam Muhammad bin Ziyad tersebut sudah sekitar 80 tahun menuntut ilmu. Tidak cukup sampai di situ, apa kata beliau? Walam yabit 'alal firash 40 sanatan. Sejak 40 tahun pulang. Tadi berapa lama menuntut ilmu? 80. 40 tahun itu kada suah guring di ranjang. Kada suah guring di ranjang. Berarti apa toh? Sekitar nih kitab guring di tempat mana belajar. Kada sawat lagi di bahasa Banjar itu, kada sawat kapal ini tagacak kabantal itu kada sawat. Daripada kesibukan menuntut ilmu aja tuh. Berapa lama tadi? 40 tahun yang seperti itu. Kada suah guring di tilam. Bukan kada bisi tilam lah, bisi tilam. Miskin mana sih dunia kada bisi tilam? Enggak. Artinya saking kesibukan kada sadar taguring kan bisa kita taguring tiba-tiba mana dengan itu. Taguring di sini aja. Asik kan ya pulang. Nah, itu sampai seperti itu tuh. Fa'afta, sudah puncaknya apa yang terjadi, puncaknya beliau dapatkan apa yang terjadi. Ba'da dzalika 40 sanatan, setelah melewati 40 tahun, maka setelah itu 40 tahun berikutnya beliau pun mampu berfatwa. Berapa lama menuntut ilmu? 80 tahun beliau sudah berfatwa dan menjelaskan. Makanya juru orang bahari itu antara nuntut ilmu lawan menikmati ilmu. Cek lawas mana? Lawas nuntut ilmu kah? Lawas menikmati kah? Lawas menikmati. Paling kencang nuntut ilmu tuh SD, PAUD misalkan. PAUD berapa tahun? Setahun kayak berapa? 2 kah? TK berapa? Berapa dah? Oh, tahunnya lah. Ya benar lagi lah. SD anggap dia bayar orang bahari ada di ketika ada di PAUD-an. Langsung kirim langsung ke sekolahan. SD 6 tahun. Sanawiyah 3 tahun, aliyah berapa? Berapa dah? Kuliah 4 tahun. Berapa dah? Berapa dah? 16. S2 2 tahun misalkan. Berapa dah? 14. S3 3 tahun. Sisanya mulai umur umur 21 hanya sudah. Sisanya itu apa? Menikmati ilmu aja gitu. Yang sudah dikaji itu. Jadi kalau dihitung lawas seperti itu. Nah, masa kita kada bisa memperjuangkan hal-hal yang memang lapas satu mat, ya lapas itu mat. Kada ada juga sampai 24 jam menuntut ilmu itu ada. Ada yang guringnya, ada yang makannya juga. Nah, orang seperti itu paham seperti itu. Sehingga mendapatkan buah hasil daripada ilmu itu setelah 40 tahun berikutnya. Lawas menikmatinya tuh. Makanya juru orang bahari itu seandainya duit ditumpuk di sini, duit biar tuan guru bahari itu duit ditumpuk di sini Lalu ilmu itu kalau dicabut ditukari berapa miliar aja peribahasanya kadang akan menjual. Terus saya bakal anak nih sari nih. Kan kayak duit tet gitu. Kalau rupin lawan mobil Alphard ulun misalkan. Itu segitu Alphard misalkan. Lain Al-Fatihah lain. Al-Fatihah lain beradaan Alphard jual Alphard misalkan. Hellfire misalkan. Wah, keluar dari sini. Kalau rupin ilmu pian kawan dicabut misalkan. Bukan bagak bang. Enggak merupakan. Ini patuhnya aku belajar dari duit kawan dicari masih. Tapi waktu yang sudah berjalan itu tidak bisa diulang lagi. Orang barat menyebutkan TMS money, ya kan? Waktu adalah uang. Memang orientasinya tuh duit berataan. Tapi kalau orang Islam enggak. Al waktu kas saif, waktu seperti pedang. Kalau Anda tidak memperlakukan, ia yang akan memperlakukan dirimu. Selesai. Kenapa gitu boleh? Nah, itu digunakan. Nah, itulah bagaimana semangat ulama-ulama terdahulu. Dan insya Allah kita akan masuk lagi kepada pembahasan bagaimana waktu-waktu yang tepat dan untuk dilaksanakan dalam menuntut ilmu. Insya Allah kita akan sambung di bulan yang akan datang. Insya Allah di bulan di minggu yang kedua. Ini setidaknya memberikan spirit kita bagaimana para ulama terdahulu di dalam semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji bersama menjadi sujud ilmu yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Harapannya hari ini lebih baik daripada hari lalu dan harapannya akan datang lebih baik daripada hari ini. Dan kita menjadi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kesuksesan dunia dan akhirat ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.